Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, BPR Kanti menggelar Stakeholder Gathering 2026 di Grand Ballroom Hong Kong Garden Restaurant Denpasar Senin 1 Juni 2026. Momentum tersebut menjadi tonggak penting transformasi perusahaan melalui peluncuran Corporate Culture Transformation, logo baru perusahaan, buku Lawar Leadership, serta pengenalan produk tabungan arisanku generasi baru. Kegiatan yang mengusung tema melalui transformasi budaya perusahaan berbasis kearifan lokal, BPR Kanti memperkuat kolaborasi menuju masa depan berkelanjutan itu. Dihadiri Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitabha, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontuboh, mewakili Gubernur Bali Wen Koster, Evan Tambunan, Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, Eksekutif Chairman Paradise Group of Companies Malaysia, Dato Pardip Kumar Kukreja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Akris Sarwani, anggota DPR RI Tutik Kusumawardani, Sekda Denpasar mewakili Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara, Ketua Kadin Bali Imade Aryandi, serta berbagai pemangku kepentingan dari sektor perbankan, akademisi, tokoh masyarakat dan pemimpin desa adat di Bali, serta para mitra strategis dari dalam dan luar negeri. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi simbol bahwa pembangunan sebuah lembaga keuangan tidak hanya membutuhkan kekuatan modal, tetapi juga kepercayaan, nilai, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitabha mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni perusahaan, melainkan momentum untuk menegaskan arah baru BPR Kanti sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada pertemuan bisnis, tetapi juga bertumbuh secara moral, sosial, dan kemanusiaan. Menurutnya, di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, kemajuan sebuah institusi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan aset maupun laba. Keberhasilan sejati adalah ketika sebuah lembaga mampu menjaga nilai-nilai, membangun kepercayaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Amitabha menjelaskan, peluncuran Corporate Culture Transformation menjadi tonggak penting dalam perjalanan BPR Kanti dalam eksistensinya sebagai community bank, yaitu lembaga keuangan yang tumbuh bersama komunitas, memahami kebutuhan masyarakat, serta hadir sebagai mitra pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di lingkungan desa adat Bali. Transformasi tersebut terinspirasi dari filosofi Lawar Leadership yang menjadi fondasi perubahan organisasi. Filosofi Lawar dipilih sebagai metafora kepemimpinan karena menggambarkan kemampuan menyatukan berbagai unsur yang berbeda menjadi satu harmoni yang bernilai dan menghasilkan kekuatan kolektif yang lebih besar. Menurut Amitabha, sebagaimana peramu Lawar mampu meracik beragam bahan menjadi cita rasa yang harmonis, seorang pemimpin juga harus mampu merangkul berbagai karakter, kompetensi, kepentingan, dan visi menjadi kekuatan bersama. Kepemimpinan bukan hanya soal mengelola organisasi, melainkan merawat harmoni, memuliakan manusia, serta menghadirkan makna di tengah perubahan. Para tamu undangan, marilah bersama kita menghitung mundur untuk launching transformasi corporate culture BPR Kanti dan buku Lawar Leadership dalam hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah dan inilah dia launching transformasi corporate culture BPR Kanti dan buku Lawar Leadership.
Pada kesempatan yang sama, BPR Kanti juga memperkenalkan identitas visual baru melalui peluncuran logo perusahaan yang menandai dimulainya era transformasi budaya menuju community bank. Amitabha menegaskan, perubahan logo bukan sekedar pembaruan tampilan perusahaan, melainkan representasi arah dan jiwa baru organisasi. Logo baru tersebut menjadi simbol komitmen BPR Kanti untuk tumbuh sebagai lembaga keuangan yang berakar pada budaya, dipimpin oleh hati nurani serta mengedepankan pengabdian kepada masyarakat. Ia menjelaskan logo baru BPR Kanti mengandung filosofi dua energi yang saling merangkul dan bergerak menuju satu pusat harmoni. Simbol tersebut menggambarkan keseimbangan antara profesionalisme dan kemanusiaan, keberanian dan kebijaksanaan, modernitas dan akar budaya, serta pertemuan usaha dan ketulusan pelayanan. Yang kami hormati, pada hari ini pula BPR Kanti secara resmi meluncurkan logo baru BPR Kanti. Transformasi ini bukan sekedar perubahan visual. Ini adalah pernyataan jiwa, sebuah sumpah nilai bahwa BPR Kanti tidak ingin hanya dikenal sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai rumah pengabdian yang tumbuh dari akar budaya, dipimpin oleh hati nurani dan berjalan dengan kehormatan. Logo baru BPR Kanti bukan sekedar gambar, ia adalah doa, ia adalah nafas perjuangan, ia adalah wajah dari jiwa perusahaan. Di dalam logo itu terdapat dua energi yang saling merangkul dan bergerak menuju satu pusat harmoni yang melambangkan keseimbangan antara profesionalisme dan kemanusiaan, antara keberanian dan kebijaksanaan, antara modernitas dan akar budaya, antara pertumbuhan usaha dan ketulusan pelayanan. Gerak melingkar yang menyatu itu mengajarkan bahwa kehidupan tidak dibangun oleh persaingan yang saling menjatuhkan, melainkan oleh kolaborasi yang saling menguatkan. Di dalamnya juga tersirat bentuk tangan, tangan yang bekerja tanpa lelah, tangan yang melayani tanpa pamrih, tangan yang menolong tanpa memilih, dan tangan yang menggenggam kepercayaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Karena bagi kami, kepemimpinan bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling tulus mengabdi. Pemimpin besar bukanlah mereka yang paling tinggi duduknya, melainkan mereka yang paling dalam kepeduliannya. Peluncuran logo baru juga diiringi dengan pengenalan visi dan misi perusahaan yang telah diperbarui. BPR Kanti menetapkan visi menjadi mitra finansial terpercaya yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam menghadirkan solusi bermakna serta nilai tambah nyata bagi nasabah. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan mengusung 4 misi utama, yakni menghadirkan pelayanan finansial yang bermakna dan bertanggung jawab, mengembangkan inovasi dan teknologi yang andal, memperkuat pengelolaan risiko dan tata kelola yang berintegritas, serta membangun sumber daya manusia, budaya perusahaan, dan kemitraan yang berkelanjutan. Sebagai fondasi transformasi, BPR Kanti menetapkan 5 nilai utama perusahaan yang dirangkum dalam akronim Kanti, yakni kepedulian, akuntabilitas, nilai tambah, transparansi, dan inovasi. Nilai tersebut diperkuat melalui budaya kerja DKKB yang meliputi disiplin, komunikasi, kolaborasi, dan belajar berkelanjutan. Amitabha menegaskan, nilai-nilai tersebut bukan sekedar slogan perusahaan, melainkan menjadi pedoman perilaku seluruh insan BPR Kanti dalam membangun organisasi yang adaptif, kolaboratif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kami, manajemen Dewan Komisaris dan seluruh insan PT BPR Sport Panca Kanti, dengan hati yang tulus, pikiran yang jernih, dan semangat juang yang luhur, arah dan nafas perjuangan kami bersama. Kami berkomitmen untuk Kanti. Sudah tadi dideklarasikan langsung oleh Direktur Utama BPR Kanti, Bapak Mariari Amitabha. Silakan untuk dapat dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan sebagai bentuk komitmen dan juga janji yang dilakukan oleh BPR Kanti, yang dalam hal ini dilakukan oleh jajaran Direksi Komisaris yang juga diwakili oleh seluruh kepala divisi untuk dapat bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, kepada para stakeholder, sehingga
menimbulkan rasa percaya dan rasa aman ketika bermitra dengan BPR Kanti. Sekali lagi kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak dan Ibu. Inilah bentuk komitmen dari BPR Kanti melayani sepenuh hati kepada para stakeholder yang hadir. Baik, terima kasih. Peluncuran Corporate Culture Transformation ditandai dengan penandatanganan komitmen budaya perusahaan sebagai simbol kesiapan seluruh jajaran BPR Kanti untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan hari lahirnya Dasar Negara Republik Indonesia sekaligus momentum tersebut kami gunakan sebagai hari lahirnya transformasi budaya perusahaan di BPR Kanti. Ini adalah sebuah lompatan paradigma dari sekedar lembaga keuangan menjadi institusi yang hidup bersama masyarakat, institusi yang mendengar denyut kebutuhan masyarakat, institusi yang mendengar, institusi yang bertumbuh bersama komunitas, dan institusi yang hadir sebagai bagian dan solusi kehidupan. Transformasi budaya ini dibangun di atas fondasi nilai Kanti. K, kepedulian, A, akuntabilitas, N, nilai tambah, T, transparansi, dan I, inovasi, serta diperkuat melalui budaya kerja DKKB, disiplin, komunikasi, kerjasama kolaborasi, dan belajar berkelanjutan. Nilai-nilai ini bukan slogan, ia adalah nafas perusahaan, kompas moral, dan fondasi pelaku seluruh insan BPR Kanti. Kami ingin membangun budaya kerja yang bukan hanya cerdas, tetapi juga beradab. Bukan hanya cepat, tetapi juga penuh empati. Bukan hanya profesional, tapi juga memiliki rasa. Karena kami percaya, masa depan lembaga keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal. Pada kesempatan yang sama, BPR Kanti juga meluncurkan buku Lawar Leadership, inspirasi kepemimpinan para mulawar dalam melakukan transformasi budaya perusahaan karya Made Arya Amitabha, KS Arsana, dan Ketut Susilo Dharma. Amitabha menjelaskan buku yang terdiri atas 18 bab tersebut lahir dari keyakinan bahwa transformasi organisasi yang berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi budaya yang kuat. Buku tersebut menjadi deklarasi nilai sekaligus upaya menghadirkan model kepemimpinan yang tumbuh dari akar budaya lokal namun tetap relevan menjawab tantangan zaman. Melalui konsep Lawar Leadership, BPR Kanti mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Bali seperti ngayah, menyamobraya, integritas, harmoni, dan keteladanan sebagai fondasi kepemimpinan modern yang adaptif dan berkelanjutan. Filosofi tersebut menempatkan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian yang mengutamakan pelayanan, penghormatan terhadap perbedaan, kebersamaan, serta harmoni kehidupan. Sebuah kepemimpinan yang melihat jabatan bukan sebagai kehormatan untuk dilayani, melainkan sebagai amanah untuk melayani. Hadirin yang kami muliakan, transformasi budaya ini diperkuat melalui peluncuran buku Lawar Leadership. Nah, mengapa lawar? Karena lawar bukan sekedar makanan tradisional Bali. Lawar adalah filosofi kehidupan. Berbeda unsur, berbeda rasa, berbeda warna, namun menyatu menjadi harmoni yang utuh. Dan dari sanalah lahir filosofi Lawar Leadership, kepemimpinan yang ngayahin, melayani, menghormati perbedaan, membangun kebersamaan, dan menjaga harmoni kehidupan. Sebagaimana seorang pramulawar menjaga keseimbangan rasa agar tidak ada unsur yang mendominasi, demikian pula pemimpin sejati harus mampu meramu manusia. Nilai, visi, dan harapan menjadi kekuatan kolektif yang harmonis. Melalui filosofi ngayahin pengayah, buku ini mengingatkan bahwa kemuliaan kepemimpinan bukan terletak pada tingginya jabatan, tetapi pada ketulusan melayani mereka yang telah melayani masyarakat. Karena jabatan dapat berakhir, tetapi nilai akan hidup melampaui zaman. Peluncuran buku dirangkai dengan seminar nasional dan bedah buku Lawar Leadership yang menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh nasional, di antaranya KS Arsana, Dr. Roberto Akiwen, Gede Pasak Swardike SHMH, Profesor Dr. Wayan P. Windia, serta Profesor Dr. Bahrullah Akbar dengan moderator Profesor Dr. Ida Bagus Rako Swardana.
Dalam rangka memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan, BPR Kanti juga menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Hindu Indonesia (UNHI), IB Loming, Beretz, anak perusahaan dari Bank BRI. Itu kita akan integrasi coding sehingga ketika tadi kalau untuk keamanan lewat memang saat ini kami buat satu dapat data kami melihat kalau ya kita belum integrasi BPL dan public speaker, training soft skill itu saya baru datang kurang lebih di 24 negara di 5 benua. Lalu saya punya komitmen mendukung perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia untuk bertransformasi. Karena budaya perusahaan itu praktek, pengalaman dan pengetahuan dia menjadi sebuah buku kepemimpinan. Simpelnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ibu bapak mau angkat tangan sebentar saja. Angkat tangan semua. Tapi dari semut pun kita bisa belajar kepemimpinan gotong royong, termasuk juga dari mungkin besar Chanakya di Sastra, Bung Karno, Bung Hatta, bahkan Tan Malaka. Saya usulkan itu kalau di teori modern kompetensi leadership. Silakan Pak, berikutnya Profesor Kasus. Pak, beliau terkenal dengan kasus. Awal saya sampaikan terima kasih kepada hadirin atas perhatiannya dan terutama diminta dan saya bilang kalau membedah buku itu saya harus baca dan itu harus saya bedah dari bab 1 sampai terakhir, tapi ternyata hari ini hanya 5 menit saja seperti judul lagu ya. Maka saya mencoba mengambil intinya. Selain meluncurkan transformasi budaya, logo baru dan buku Lawar Leadership, BPR Kanti juga memperkenalkan produk tabungan arisanku generasi baru. Produk tersebut dihadirkan sebagai upaya mendorong budaya menabung sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. BPR Kanti juga melaksanakan pengundian tabungan arisanku sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang selama ini mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada BPR Kanti. Program tersebut menawarkan berbagai hadiah utama, diantaranya 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit BYD M6 MD, 1 unit Toyota Avanza Hybrid, serta 5 unit Honda Scoopy. Kita boleh lanjutkan saksi? Boleh, lihat pemenang, silahkan. 3, 2, 1. Wow, ini dia PT BPR Dana Pensiun Taspen. Boleh berikan tepuk tangan. Kita lihat pemenangnya. Dan pemenang Toyota Innova Zenix tabungan arisanku BPR Kanti 2026 diberikan kepada, kita lihat pemenang 3, 2, 1. Diberikan kepada PT BPR Cerdas Batu Bulan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada PT BPR Cerdas Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Sukawati Gianyar, Batu Bulan. Selamat berhasil mendapatkan hadiah grand prize tabungan arisanku BPR Kanti 2026, 1 unit Toyota Innova Zenix. Ya, untuk tabungan arisanku ada 5 unit Scoopy Fashion dan 1 unit Toyota Innova Zenix. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Sekali lagi tetaplah bersama dengan kami. Acara kita Pada kesempatan yang sama, Amitabha juga menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang mengantarkan BPR Kanti kembali meraih penghargaan Top CSR Award 2026. Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan melalui program Blakas Leadership yang diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran buku Lawar Leadership sebagai simbol warisan nilai, pengabdian dan kepemimpinan berbasis kearifan lokal Bali. Melalui stakeholder gathering ini kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh nasabah, masyarakat dan stakeholder yang selama ini telah berjalan bersama BPR Kanti. Karena sesungguhnya
perjalanan BPRKanti sampai hari ini bukan dibangun oleh satu orang, tetapi dibangun oleh kepercayaan bersama, dibangun oleh doa-doa masyarakat, dan dibangun oleh loyalitas para nasabah yang setia membersamai perjalanan kami. Hari ini pula kita melaksanakan pengundian tabung arisanku sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan masa depan finansialnya bersama BPRKanti. Dan pada hari ini tabung arisanku telah diikuti sekitar 105 BPR di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan dengan penuh rasa syukur hari ini kami juga meluncurkan produk baru tabung arisanku generasi baru. Sebuah produk tabung yang tidak hanya menghadirkan manfaat bagi secara finansial, tetapi juga menghadirkan harapan, kebahagiaan, dan kesempatan mewujudkan impian bersama. Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh hadiah spektakuler. Satu adalah unit Mitsubishi Destinator, satu unit BYD M6 DM, dan satu unit Toyota Avanza Hybrid, dan 5 unit Honda Scoopy. Namun sesungguhnya hadiah terbesar bukanlah mobil dan sepeda motor itu. Hadiah terbesar adalah tumbuhnya budaya menabung, tumbuhnya kesadaran finansial, dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan yang hadir dengan hati. Melalui transformasi budaya perusahaan sebagai community bank, BPRKanti menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh melalui kolaborasi, inovasi, dan transformasi berbasis kearifan lokal. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjadikan budaya lokal sebagai fondasi dalam membangun institusi yang tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang humanis, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yana dan Dek Putra, Bali TV.